Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan sabda Tuhan dan sebelumnya kita berdoa. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita pada minggu Advent yang kedua ini terambil dari Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Beginilah sabda Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan mencenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Shalom. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita kali ini adalah keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Pasal 85 Mazmur ini secara umum berisi tentang doa permohonan supaya umat Israel dipulihkan kembali oleh Tuhan. Kaum buangan yang sudah kembali ke tanah air mereka, di satu sisi memang mereka merasakan sukacita yang besar atas pembebasan yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Namun persoalan yang baru muncul, menata kembali tanah leluhur mereka yang sudah hancur, merupakan tantangan dan pergumulan yang sangat besar. Desa-desa, kota yang tinggal puing-puing, tanah yang gersang tak siap untuk menghasilkan, perekonomian yang lumpuh secara total mesti diperbaiki kembali agar kehidupan bisa berlangsung dengan baik. Menyadari bahwa kekuatan mereka terbatas untuk melakukan berbagai upaya demi upaya, itulah sebabnya umat memohon belas kasihan Tuhan, sembari mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Nah, maka secara khusus Bapak dan Ibu, ayat 9 sampai 14 ini yang merupakan bahan khotbah kita kali ini berisi tentang jawaban doa atas umat Allah. Pemazmur mengatakan bahwa shalom akan terwujud dalam pengalaman nyata. Tuhan hendak berbicara tentang damai. Umat Tuhan yang berada dalam pergumulan dan ketakutan kini mendapat berita kesukaan. Kini mendapat berita sukacita, di mana Allah mau berbicara dengan mereka bahwa Ia akan memberi berkat dan damai sejahtera. Namun Bapak Ibu perlu diketahui, ketika Allah berbicara tentang damai, mau berdamai dengan umatnya, mau berdamai dengan manusia, maka umat diajak untuk mendengarkan dan menerimanya dengan sukacita. Sebab ada sebuah peringatan. Allah memperingatkan orang-orang yang dikasihinya bahwa ada kewajiban yang mesti dikerjakan untuk mewujudkan kedamaian itu, yaitu umat jangan kembali kepada kebodohan. Sekali lagi, umat jangan kembali kepada kebodohan. Semua dosa dan kelalaian di masa lalu merupakan kebodohan.
ketidaktaatan dan sikap melawan Allah itulah kebodohan. Nah, masa lampau telah berlalu, namun sekarang umat Allah harus memperbaiki kembali cara hidup mereka. Pertobatan yang benar-benar harus terjadi. Dosa yang telah membuat Tuhan murka jangan diulangi lagi. Jangan seperti anjing yang kembali kepada muntahannya atau babi yang kembali kepada kubangannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini ada janji bagi umat yang benar-benar bertobat. Keselamatan dan pertolongan bagi mereka sudah dekat. Itulah yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-10. Kesempurnaan sukacita akan terjadi bagi mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Dalam ayat 11 sampai ayat 12 secara puitis atau secara personifikasi, nas ini menggambarkan keadaan umat yang dipulihkan oleh Tuhan. Bila umat menjalani kehidupan yang serasi dengan kehendak Allah, hidup dalam kasih, kesetiaan, keadilan dan kebenaran, maka berkat Allah mengalir ke segala segi kehidupan. Ada kerukunan dan keserasian sosial, ada kemakmuran yang merata, hidup terhormat dan damai sejahtera akan memerintah di dalam hati setiap orang. Damai sejahtera adalah suasana hati tentram, ketenangan jiwa tanpa rasa takut dan kegelisahan. Damai sejahtera yang bekerja dari dalam jiwa manusia akan memancarkan energi yang positif bagi lingkungan sekitarnya. Damai sejahtera itu seperti udara atau embun yang memberi kesejukan. Atau katakanlah seperti teller atau security yang ramah, peduli, dan penuh hormat kepada setiap konsumen. Dari sikap mereka yang rendah hati, sabar, dan lemah lembut membuat orang bergairah, senang, dan menemukan semangat hidup. Nah, sangat indah kan Bapak Ibu? Apalagi bila semuanya ini dipraktekkan dalam setiap keluarga. Suami istri ramah, saling menghargai dan mengasihi. Anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Begitu juga dalam hidup berjemaat. Sangat baik bila semua kita mampu menempatkan diri pada posisi kita masing-masing. Pasti ada hal yang luar biasa. Tuhan memberi kebaikan, itulah yang tercatat di dalam ayat yang ke-13. Maka perjalanan hidup kita akan terasa mudah dan menyenangkan. Nah, tentu inilah tujuan hidup manusia yang sesungguhnya Bapak dan Ibu. Menjalani hidup bersama dalam kesukaan dan kasih Kristus. Dan itulah yang disebut dengan shalom atau kerajaan surga di tengah-tengah umat manusia. Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini dunia sedang digoncang oleh berbagai persoalan. Anehnya, malapetaka sedang terjadi, manusia terus melawan Allah. Perseteruan demi perseteruan terus terjadi. Kejahatan manusia semakin meningkat, semakin bertambah. Semakin terpuruk, semakin bebal. Sangat tepat kata pepatah lama menggambarkan kondisi saat ini. Tak putus dirundung malang. Tak sedikit orang merasakan frustrasi dan depresi menghadapi kondisi ini Bapak Ibu. Nah, kita saat ini ditantang untuk bekerja keras, untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, bersosial politik yang berintikan takut akan Tuhan. Sebagai orang yang memahami kebenaran firman, harus lebih aktif bersinar di tengah situasi yang buruk sekarang ini. Hati yang telah disinari oleh cahaya ilahi harus terus memancarkan kasih dan kebaikan di dunia sekitar.
menghadapi persoalan yang berat sekarang ini dengan salah, misalnya menggerutu atau bersungut-sungut, atau memojokkan dan menyalahkan pihak lain, sangat tidak elok. Ya, bahkan semangat hidup akan semakin ciut. Sebaliknya, hal yang paling utama adalah setiap orang harus serius menghayati pertobatan. Akui segala kelalaian, akui pelanggaran, akui ketidaksetiaan dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Datang dalam kerendahan hati, memohon pengampunan dari Tuhan. Lalu tunjukkan perubahan hidup yang sesungguhnya dengan taat secara penuh pada perintah atau firman Tuhan. Bila kondisinya seperti ini, bila kita semua sadar akan hal ini, maka yakinlah Bapak Ibu, shalom Allah pasti dinyatakan di tengah-tengah kita. Dan setiap persekutuan dan ibadah kita bermanfaat untuk memberi kekokohan iman, ya, kekokohan pengharapan, dan kita dikuatkan untuk berani, ya, untuk berani menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan ini. Ya, kita mendapat keberanian untuk siap menjalani hari demi hari dalam segala kondisi apapun, sambil menyongsong kebahagiaan yang sempurna bila mana Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi kita dari Mazmur pasal 85 ayat 10a. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan Advent yang kedua. Shalom.